Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Yang baru aja kalian dengar adalah jingle paling ikonik yang kalau gue mainin nadanya pasti kalian langsung tahu kalau itu penutup iklan apa. Bener nggak? Bahkan Telkomsel ini adalah salah satu brand yang konsisten menyematkan brand identity di setiap akhir iklan dan mereka sudah melakukan ini selama puluhan tahun. Dari Telkomsel. Terjawab kan kenapa Telkomsel berhasil menjadi top of mind selama ini? Bayangin aja, setiap iklan Telkomsel yang kita lihat selalu ditutup dengan Dari Telkomsel. Dari Telkomsel. Dari Telkomsel. Tapi tentu aja alasannya bukan cuma itu. Sebagai operator seluler yang berpengalaman dan mungkin usianya lebih tua dari sebagian kalian yang nonton video ini, Telkomsel berhasil membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen melalui berbagai inovasi produk dan juga layanannya. Dan di tanggal 26 Mei kemarin, Telkomsel pun telah genap berusia 28 tahun. Oke, gue mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Telkomsel. Dan untuk memperingatinya, gimana kalau kita rayakan ala channel ini, yaitu dengan cara flashback dan membahas beberapa campaign komunikasi dan iklan-iklan Telkomsel yang pernah tampil dan kita nikmati di layar kaca. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu background story dan milestone apa aja yang dilewati oleh Telkomsel selama 28 tahun ini. Tahun 1995, Telkomsel berdiri dengan layanan pertamanya yaitu Kartu Halo. 2 tahun setelahnya, di tahun 1997, hadir salah satu produk flagship dari Telkomsel yaitu Simpati. Di tahun 2006, Telkomsel melakukan terobosan dengan menghadirkan layanan 3G pertama di Indonesia. Lalu di tahun 2011, salah satu milestone terbesar juga yaitu Telkomsel berhasil meraih 100 juta pelanggan sekaligus mengukuhkan dominasinya sebagai market leader di dunia provider seluler Indonesia. Di tahun 2014, Telkomsel menghadirkan layanan 4G LTE pertama di Indonesia dan 2 tahun lalu di 2021, Telkomsel pun melengkapi layanannya dengan jaringan 5G. Oke, sekarang kita mulai bahas hal-hal menarik tentang Telkomsel terkait dengan brand, campaign komunikasi, dan juga beberapa iklannya. Gue akan bagi pembahasannya menjadi 2 bagian. Pertama, komunikasi produk. Yang kedua, komunikasi Telkomsel sebagai sebuah korporasi yang telah melayani masyarakat Indonesia selama 28 tahun ini. Mari kita mulai. Oke, pertama gue mau bahas tentang salah satu produk flagship dari Telkomsel yaitu Kartu Halo. Di tahun 1995, Telkomsel pertama kali menggebrak dunia telekomunikasi seluler Indonesia dengan menghadirkan produk unggulannya yaitu Kartu Halo. Menurut gue, ini strategi branding dan komunikasi yang brilian banget. Sebagai brand pionir saat itu, Telkomsel hadir dengan strategi penamaan produk yang simple, unik, straightforward, namun tetap kontekstual. Seperti kita ketahui, halo adalah sapaan hangat sekaligus kata pertama yang kita ucapkan pada saat kita menghubungi seseorang melalui telepon. Halo. Halo. Penamaan dan branding Kartu Halo bisa mempunyai 2 makna. Pertama, fungsional. Kartu Halo berarti kartu untuk menelpon. Yang kedua, maknanya bisa ditarik secara emosional, bahwa Kartu Halo adalah sarana untuk bertemu, bertegur sapa, dan bersilaturahmi, menjalin komunikasi dan koneksi. Kalau kita lihat di iklan perdana Kartu Halo di tahun 90-an, komunikasinya pun cukup kreatif melalui permainan kata halo untuk mengafirmasi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Kartu Halo pada saat itu. Mulai dari soal layanannya, kemudahannya, hingga jangkauannya. Kartu seluler apa pilihan mereka? Halo. Karena fasilitas inovatifnya. Halo. Layanan pembayarannya? Halo. Jangkauan luasnya. Halo. 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 Dari Telkomsel. Dan konsep ini hanya bisa jalan karena penamaan produknya yang simple dan sesuai dengan konteks komunikasi. Halo. Nice. Nah, menurut gue bahkan di awal kemunculannya aja Telkomsel udah hadir dengan branding dan komunikasi yang menarik serta kreatif. Dan pada akhirnya hal inilah yang dipertahankan selama 28 tahun kiprahnya melayani masyarakat Indonesia.
Yuk kita lanjut ke campaign komunikasi berikutnya. Kalau ngomongin produk-produknya Telkomsel, kayaknya nggak mungkin deh kalau kita nggak nyebut produknya yang paling terkenal yaitu Simpati. Menurut gue di produk ini komunikasi Telkomsel tampil sangat menarik dan kreatif. Bahkan waktu dulu di era perang harga, iklan-iklan Telkomsel mempunyai diferensiasi dengan komunikasi para kompetitornya. Mari bahas beberapa iklan Simpati yang menarik menurut gue. Pertama dari campaign No Compromise, No Problem. Menurut gue ini adalah salah satu strategi komunikasi menarik yang diluncurkan Telkomsel untuk menghadapi persaingan dengan para kompetitor yang saat itu mulai bermunculan. Insight yang didapat pada saat itu adalah Simpati dianggap sebagai produk yang mahal dan tidak terjangkau. Padahal secara harga, Simpati memang mahal karena tidak pernah kompromi dengan kualitas yang diberikan kepada konsumennya. Mulai dari layanannya, jaringannya, hingga soal transparansi biaya. Ini jauh berbeda dengan provider lain yang harganya murah tapi. Akhirnya keluarlah campaign No Compromise, No Problem yang menampilkan dua versi iklan dengan eksekusi yang simple, kreatif, dengan pesan komunikasi yang pas. Versi pertama berbicara tentang layanan roaming yang menampilkan seekor hamster yang berlari namun tidak pernah kemana-mana. Kalau nggak pernah kemana-mana, free roaming buat apa? Enak pakai Simpati. Area lokalnya lebih luas, ngapain kompromi? Dan yang kedua, versi udang di balik batu yang menggambarkan analogi tentang sebuah transparansi. Kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Kalau semua biaya bisa transparan, lebih hemat pakai Simpati. Pulsa udah termasuk PPN, ngapain kompromi? Menarik. Yuk kita lanjut. Oke, masih dari Simpati, campaign menarik berikutnya yang gue ingat adalah campaign Simpati Pilihan Jitu. Secara strategi, objektif dari campaign ini adalah mengukuhkan dominasi Telkomsel sebagai market leader. Campaign ini tampil dengan pesan komunikasi yang simple, namun dengan jelas menyampaikan bahwa Telkomsel adalah pilihan yang paling populer untuk masyarakat Indonesia. Copywritingnya pun berbunyi, lebih dari 18 juta orang pilih Simpati. Ngapain beda? mantap banget. Eksekusi iklannya pun simple dan kreatif. Ada dua versi iklan, yaitu versi supporter bola dan versi tari saman. Nggak ada penampakan produk, nggak ada penampakan orang nelpon dan lain-lain. Adegan cuma menampilkan Indra Bekti sebagai talent yang berusaha tampil beda di beberapa situasi. Namun malah terlihat aneh. Lebih dari 18 juta orang pilih Simpati. Ngapain beda? Tentu aja Indra Bekti di sini adalah representasi user yang menggunakan provider kompetitor dari Telkomsel. Campaign ini keren banget menurut gue. Nah, seperti kita lihat Telkomsel merupakan brand yang boleh dibilang kreatif friendly. Dan ini berdasarkan pengalaman gue yang beberapa kali handle brand telco, Telkomsel memang sangat terbuka terkait aspek kreatif, baik di strategi dan juga eksekusi. Simpelnya iklan-iklannya nggak cuman jualan doang, namun harus tetap simple, unik, dan menarik. Bahkan ini juga berlaku untuk produk-produk yang ditujukan ke segmentasi C, D dengan demografi suburban atau rural seperti kartu as. Nah, sekarang mari kita lihat campaign komunikasi yang menarik untuk produk kartu as. Ada yang inget iklan kartu as yang ini nih? Gue inget iklan ini muncul pas drakor baru aja booming dan kartu as memanfaatkan tren tersebut sebagai ide iklannya. Apa susahnya ngomong? SMS gak pernah, telepon gak pernah. Aku nggak punya pulsa. Ini dialog yang unik dan memorable banget sampai sekarang. Idenya pun simple, sesuai dengan apa yang dikatakan Sule sebagai brand ambasador kartu as, yaitu Urusan pulsa kok sampai lebay gini? Makanya pakai kartu as. ini iklan yang kreatif, lucu, dan keren banget sih. Oke, itu pembahasan campaign komunikasi dari sisi produk ya. Nextnya kita akan lihat bagaimana Telkomsel sebagai sebuah korporasi besar yang telah hadir dan melayani kita selama 28 tahun melakukan strategi komunikasinya. Gue pun langsung teringat campaign korporat Telkomsel yang menarik dan insightful. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Pertama dari tahun 2017 yang menurut gue ini adalah salah satu campaign korporat terbaik yang pernah ada.
Sebuah campaign dengan ide yang simple namun insightful dengan tema menjadi yang terbaik. Campaign ini menampilkan cerita dari para pengguna tentang bagaimana layanan Telkomsel membantu mereka menjadi yang terbaik dalam hal apapun yang mereka kerjakan di keseharian. Menariknya, apa yang ditampilkan di seri campaign iklan ini berasal dari cerita-cerita asli. Real people, real story. Mulai dari kepala panti asuhan yang terbantu untuk tetap mengemban amanah dan menjalankan tugasnya, seorang dokter yang bertugas di pedalaman, hingga seorang ibu yang harus menggantikan peran suaminya sebagai pencari nafkah dengan mengemudikan taksi online. Asli, ceritanya keren semua dan gue sarankan ke kalian untuk langsung nonton di channel YouTube-nya Telkomsel. Nama playlistnya Menjadi Yang Terbaik. Nanti linknya akan gue sertakan juga di deskripsi. Kenapa gue suka banget dengan campaign ini? Well, pertama dari segi approach. Campaign ini menarik banget karena pesan komunikasinya bukan disampaikan oleh Telkomsel, namun dari point of view dan perspektif pengguna yang memang merasakan manfaat dari Telkomsel. Yang kedua, tema campaign Menjadi Yang Terbaik ingin mengomunikasikan bahwa Telkomsel adalah brand yang menjadi enabler bagi para usernya untuk menjadi yang terbaik dalam hal apapun juga. Menjadi yang terbaik dengan internet terbaik Telkomsel. Wow, ini copywriting yang keren menurut gue. Lanjut. Campaign corporate berikutnya yang menurut gue menarik hadir di tahun 2021, di mana Telkomsel melakukan brand rejuvenation atau rebranding dengan memperkenalkan logo dan brand identity terbarunya. Di momen ini pula, secara strategis, Telkomsel merampingkan kategori produk selulernya menjadi dua aja, yaitu Telkomsel Halo dan Telkomsel Prabayar. Dan gue suka banget dengan tema campaign rebranding dari Telkomsel ini, yaitu buka semua peluang. Simple, straightforward, relate langsung ke user, dan yang paling menarik buat gue adalah sebagai anak kreatif, komunikasi korporat ini agak beda dengan komunikasi korporat pada umumnya. Kenapa begitu? Well, kalian harus lihat TVC-nya. Ini Adit, dari kecil udah bikin 200 lagu yang denger cuman keluarganya, tetangga, dan kucing piaraannya yang suka rengginang. Secara storyline, TVC ini menceritakan tentang beberapa karakter yang mencapai kesuksesan dengan memanfaatkan internet dan layanan dari Telkomsel. Sesuai dengan tema buka semua peluang, secara sequence diperlihatkan peluang-peluang yang terbuka dari satu karakter ke karakter lain. Mulai dari karakter Adit, seorang musisi yang mengupload karyanya ke internet, lalu musik tersebut bisa membantu karakter peternak sapi hingga menghasilkan susu terbaik, lalu susu tersebut diminum oleh atlet e-sport yang memenangkan pertandingan, dan seterusnya. Melalui contoh TVC ini, Telkomsel membuktikan bahwa komunikasi korporat itu nggak harus kaku dan penuh dengan visi misi yang membosankan, namun bisa disampaikan dengan tema yang relate dengan user dan eksekusi kreatif yang menarik dan unik. Melalui tema buka semua peluang, Telkomsel ingin mengencourage kita untuk memanfaatkan teknologi, internet, dan sosial media untuk membuka semua peluang yang kita punya untuk berhasil dan menginspirasi banyak orang. Nice. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan komunikasi Telkomsel sekaligus sedikit flashback dan mengingat kembali iklan-iklan dan campaign yang memorable buat gue. Kalau kalian sendiri gimana? Iklan mana yang kalian ingat dari Telkomsel? Coba komen di bawah. Bisa kita lihat sendiri melalui campaign komunikasi dan iklan-iklan yang hadir selama ini membuktikan bahwa selama 28 tahun melayani masyarakat Indonesia, secara produk Telkomsel selalu menghadirkan berbagai inovasi dan layanan yang memudahkan hidup kita. Sementara dari sisi korporat, Telkomsel telah menjadi bagian penting dalam mempercepat akselerasi teknologi digital Indonesia dalam menyongsong masa depan. Sesuai dengan tema ulang tahunnya yang ke-28 kali ini, yaitu Bersama Jadi Terdepan. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-28 untuk Telkomsel. Harapan gue sendiri sebenarnya ada dua, sebagai pengguna dan sebagai praktisi komunikasi kreatif. Kalau sebagai pengguna sih simpel aja ya, yaitu agar Telkomsel selalu menjaga kualitas jaringan dan layanannya. Udah oke banget lah di aspek ini. Nggak apa-apa kalau misalkan ada yang menganggap Telkomsel itu sedikit mahal. Yang penting sinyal kuat dimanapun, speed juga kencang.
Mau ngapain aja mulai dari streaming sampai upload konten udah pasti lancar. Mantep lah pokoknya. Nah, kalau dari sisi praktisi komunikasi kreatif, mudah-mudahan Telkomsel selalu tetap hadir dengan iklan-iklan yang unik, copywriting yang menggelitik, dan TVC yang dikemas dengan kualitas sinematik. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Ya kan? Gimana? Kalian setuju nggak? Komen di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa komen dan like. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.